financial freedom. Oke. Menurut Bang Radit udah mencapai financial freedom itu kalau udah sampai di titik mana? Kamu mau tahu banget secara teknik sih, teknisnya ya? Boleh. Oke. Menurutku, financial freedom itu adalah kalau kamu udah punya sekumpulan uang Oke. yang kamu investasikan di sebuah tempat, Oke. yang kamu bisa tarik 4% setahun untuk memenuhi gaya hidup kamu. Nah, uang itu tidak akan habis sampai kamu mati. Oke. Jadi artinya mungkin untuk memenuhi gaya hidup Chelsea ini setahun mungkin katakanlah kita berandai-andai aja lah ya, 100 juta lah ya, 1 juta setahun. 100 juta tuh dibagi 4%, itu berarti kita kali 25 kan, kalau matematikanya dibagi 4%. Berapa tuh 100 kali 25? 2,5 M. 2,5 M. Kalau kamu punya duit 2,5 M, kamu bisa tarik 4% setahun, sampai kamu mati duit itu nggak akan habis. Karena kamu bisa ditaruh di obligasi, ditaruh reksadana pendapatan tetap, karena dia naiknya 7% rata-rata. Dia naik 7, kamu ambil 4, naik 7, ambil 4, selisihnya buat nutupin inflasi. Nah, technically adalah, menurutku, itu namanya 4% rule. Kalau kamu punya uang sebanyak itu, kamu bisa tarik 4% setahun, kamu udah financially free. Sampai mati. Karena uang yang kamu tarik 4% setahun akan memenuhi gaya hidup kamu, dan dia nggak akan habis karena setiap tahunnya naiknya 7%. Nah, aku tahu itu dari kuliah. Sehingga ketika punya uang pertama kali sebagai penulis buku, di kepalaku adalah gimana cara nyampe uang itu. Jadi apapun yang aku lakuin dari umur 21 tahun, uang sebanyak apapun, selalu aku taruh di dana pensiun. I see. Jadi dari muda dapat bonus kan, kalau filmnya sebagai sutradara, biasanya kita ada bonusnya tuh. Film laku, bonus gede. Misalnya aku punya mobil Honda City nih. Dapat bonus gede, aku ganti mobil. Tapi jadi Honda City yang baru. Bukan ganti merek atau apa gitu. Nah, selisihnya itu aku taruh di instrumen investasi kayak saham dan lain-lain. Mostly nge-save-nya di saham apa gimana? Waktu itu untuk ngejar, aku taruh di saham. Taruh di saham karena dengan rate mungkin sekitar waktu zaman dulu ya kita masih bisa dapat entahlah mungkin 10%, 11% setahun ya. Jadi ngejarnya cepet tuh. Sehingga tahun 2019 udah tercapai dana pensiunku. I see. Jadi aku udah financially free di 2019. I see. Dari umur 21 udah punya angka itu soalnya. Keren jadi banget. taruh terus. I see. Cuma kalau untuk anak muda nih Bang, what advice would you give buat kita semua supaya bisa mencapai titik itu? Dan kurang lebih kalau misalnya mau invest itu bagusnya kemana sih? Karena kan banyak yang bilang kalau anak muda harus agak berani dikit lah, jangan terlalu yang safe banget. Kan yang ngomong begitu kan. Nah yang pertama, wah ini seru nih ngomongin ini. Yang pertama, kita harus tahu dulu angkanya. Berapa angka pensiunmu? Mau pensiun umur berapa gitu? Bukan, gimana? Uangnya harus berapa? Cara ngitungnya adalah pengeluaran sebulan dikali 12 dapat pengeluaran setahun. Dibagi 4%. Nah, itu angka target dana pensiun. Itu dulu yang harus tahu. Makanya, ini aku ceritain malam pertamaku ya, sama Anissa ya. Malam pertamaku sama Anissa setelah resepsi di Ritz-Carlton Pacific Place, di kamar, itu yang kita omongin adalah kita nyatet pengeluarannya mau di Excel apa Google Sheets. Aku biasanya pakai Google Sheets, aku biasa pakai Excel. Kita pakai yang mana? Karena kita pakai Google Sheets. Kenapa? Karena banyak banget orang yang nggak tahu sebulan mereka keluar duit berapa. Wah, langsung senyum nih semua nih. Kan ini apa lagi judi online nih. Artinya, kalau kita nggak tahu sebulan ngeluarin duit berapa, mana kita tahu angka pensiunnya? Betul. Karena kita nggak bisa ngitung gitu. Nah itulah yang kalau kamu nanya tadi, apa tipsnya? Yang pertama adalah untuk tahu angka itu. Angkanya dulu. Jadi berapa duit yang kamu butuhin untuk pensiun. Oke, selesai. Baru yang kedua adalah kalau ada uangnya ditaruhnya di mana. Nah aku bukan financial advisor, jadi aku nggak bisa ngasih saran. Tapi semua orang harus nyocokin sama profil resikonya sendiri-sendiri. Betul. Kalau emang dia lumayan agresif, ya mungkin bisa taruh di saham. Tapi itu kan jangka waktunya buat 10 tahun ke atas. Ya harus ngerti dulu gitu. Itu sih kira-kira. I see, menarik.